Balik lagi di Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai dunia perfilman Indonesia dan saya akan kembali bertanya ke Mbak Lasya Susatyo. Mbak Lasya, saya penasaran nih karena kalau saat ini kan konten yang ada di luar sana tuh berbagai macam, ide kreatif yang ada di luar sana tuh berbagai macam. Nah, kalau misalnya kembali ke Mbak Lasya dalam proses kreatif itu memang kita sebagai generasi muda gitu ya yang mau turut membuat film atau membuat konten apapun gitu. Memang apa sih yang harus kita grab dan apakah kita harus mengikuti yang kita suka atau gimana tuh? Atau kita boleh ikut-ikutan sebenarnya dengan tren yang ada? Soal boleh apa enggak sih, boleh-boleh aja ya. Sekarang kalau menurut saya tuh bukan soal boleh apa enggak. Ya dia sendiri memilih untuk kemana gitu. Ada jalurnya sendiri-sendiri kan sebenarnya gitu. Semakin ditekuni biasanya ya semakin di situ dia akan memperoleh ruangnya gitu. Dan sebenarnya kalau dalam kreatif semacam ini, kerja kreatif seperti ini nih sebenarnya menurut saya berbohong itu yang paling susah ya, karena itu akan terbaca dengan sendirinya sebenarnya dia itu seperti apa gitu. Akan kelihatan, maksudnya nggak ya yang pura-pura pun kelihatan, oh dia lagi pura-pura nih, saya pikir gitu ya, itu akan kelihatan gitu. Berarti harus jujur banget ya, emang Dan karya tuh harus dari dalam hati gitu ya Mbak Lasya? betul, menurut saya itu sih yang paling penting. Apa yang kalau saya selalu adalah apa yang saya bikin, apa yang saya suka gitu. Saya suka, memang saya percaya betul, memang sesuatu yang kalau saya bicara sosial isu ya memang sesuatu yang saya concern ya memang hal-hal yang datangnya dari hati gitu. Kalau kayak gitu kan kita pasti kasih 100% bahkan lebih untuk si karya itu, betapapun dia sulitnya misalkan gitu ya kondisinya. Oke, Gitu sih. berarti menjadi seorang Jadi sutradara memang itu harus sih. segitu kritisnya ya Mbak ya? Iya. Fatal soalnya urusannya. Fatal. Ya Oke. maksudnya kalau dia mau santai-santai atau mau nggak kritis atau itu juga oke, tapi semua dengan ininya ya, dengan jatahnya masing-masing. Artinya dia kasih berapa, dia akan terima berapa gitu. Saya kira gitu sih. Tapi juga memang ada unsur luck juga. Kadang-kadang kayak begitu-begitu juga nggak bisa kita abaikan. Tapi kalau saya kok percaya kan lagi-lagi ketika kita lihat hasilnya kan kita sendiri yang tahu apakah ini kita puas, kita happy apa enggak, dan urusannya kenapa kita berada di sini kan kita mau berkarya. Itu sih sebenarnya gitu. Oke, karya itu emang yang paling bagus itu yang datang dari kejujuran dan dari hati paling dalam ya. Nah, kalau gitu saya penasaran lagi dari Mas Edwin, sebenarnya kalau misalnya banyak anak muda, generasi muda di luar sana yang pengen untuk terjun ke dunia film dan broadcasting, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki kalau misalnya tadi kita bicara mengenai latar belakang, kan tidak semuanya harus berlatar belakang pendidikan film. Berarti kemampuan apa yang harusnya dimiliki sebelum mereka terjun? Saya setuju dengan Mbak Lasya tadi. Mbak Lasya bilang minat dan bakat pastinya ya. Karena minat itu pada saat kita punya minat yang kuat, kita bisa belajar lebih giat dan kita bisa mencapai apa yang kita mau itu dengan lebih gigih gitu ya. Jadi karena ada beberapa juga konteksnya, misalnya orang udah punya latar belakang yang pendidikan yang sesuai, kemudian mungkin punya bakat juga, tapi kemudian karena tidak terlalu gigih atau minat, kira hasilnya akan beda gitu. Karena bahwa yang punya latar belakang pendidikan atau sekolah di dunia yang sama ada advantage-nya, bahwa misalnya kita punya background sekolah itu akan lebih baik, itu akan lebih bagus juga. Atau misalnya juga bisa juga seperti jalur Malaysia tadi, artinya awalnya mungkin tidak di sekolah film, tapi kemudian karena minatnya ke sana terus diperdalam lagi dengan sekolah film. Jadi jalurnya bisa berbagai jalur ya. Tapi balik lagi minat tadi, minat dan kegigihan ya. Jadi kalau orang memang benar-benar ingin di situ dan kemudian dia mencoba berusaha terus untuk bisa, kayaknya tidak ada alasan untuk tidak bisa harusnya ya. Oke.
tidak ada alasan untuk tidak mencoba juga ya sebenarnya Mas Edwin ya. Betul. Coba terjun dulu, nanti kita lihat tuh seperti apa gitu kira-kira dinamikanya di dunia perfilman. Nah, terus saya penasaran juga kurang lebih mengenai tren gitu ya Mas Edwin. Karena kan kalau misalnya kita bicara mengenai film, pastinya tuh ada trennya tuh. Kalau misalnya kita lihat zaman dulu ada trennya horor gitu misalnya. Habis itu kemudian ada juga tren film-film yang mungkin bergenre remaja, SMA gitu. Nah, kalau menjadi seorang produser film, apakah harus menyiasati tren ini? Adaptasinya itu seperti apa gitu dengan film-film yang diproduseri? Tidak harus selalu, tapi memang pasti ada beberapa pertimbangan ya. Misalnya lagi seperti apa sih yang kekinian, bisa dibilang gitu ya, yang orang jadi kemudian lebih mudah untuk membuat itu menjadi komersil. Tapi balik lagi ke produknya itu sendiri, dan sebenarnya kalau trennya dibilang berdasarkan genre-nya tadi, ada apakah film drama atau film horor atau segala macam atau lain sebagainya. Kadang-kadang kalau dilihat statistiknya tidak serta-merta juga bahwa misalnya film horor lagi laris, terus kemudian karena memang film horor lebih banyak diproduksi, tidak juga. Jadi film yang berhasil itu balik lagi adalah film yang baik tadi. Jadi bukan karena genrenya saja. Gitu. Dan sebenarnya ada hal yang menarik yang bisa dilihat lebih jauh. Jadi seringkali bukan soal genrenya tadi, tapi lebih kepada tema besarnya. Jadi misalnya mood orang tuh lagi seneng apa sih gitu. Misalnya lagi sesuatu yang sifatnya keluarga. Kalau kita bikin genre film horor tapi temanya keluarga, mungkin akan masuk juga ke mood yang itu gitu. Atau film dengan genre yang berbeda. Karena itu kadang-kadang seperti pembahasan di tren dunia gitu ya. Misalnya lagi ada semangat emansipasi. Nah, ceritanya tidak serta-merta harus cerita orang yang aktivis emansipasi, tapi bisa cerita tentang satu keluarga kecil, tapi kemudian ada pesan itu di dalamnya, itu juga bisa orang akan terbawa dengan mood yang sama. Jadi benar bahwa ada kecenderungan, misalnya lagi tren ini film yang banyak diproduksi atau lari seperti itu, tapi sebenarnya ada yang lebih dalam dari itu, bukan hanya sekedar genrenya ya. Kan banyak kayak saya suka selalu ngambil contoh film-film mafia gitu ya. Buat saya itu film keluarga karena ceritanya sebenarnya bukan tidak serta-merta cerita kekerasan, tapi itu selalu sebenarnya cerita keluarga, bagaimana bapaknya belain anaknya atau lain sebagainya ya. Jadi kadang-kadang mood atau tema itu yang menurut saya lebih berpengaruh. Oh, oke. Mas Edwin ini pasti penggemar The Godfather nih ya, pasti ya. Oke, dan selanjutnya saya pengen tahu dari Mbak Lasha nih, karena kalau misalnya kita bicara mengenai dunia perfilman, pasti yang paling dilirik oleh generasi muda adalah untuk menjadi seorang sutradara. Nah, mungkin Mbak Lasha boleh menceritakan perjalanan karir Mbak Lasha tuh dulu waktu benar-benar memutuskan, oke, saya mau jadi sutradara, itu seperti apa? Ya itu tadi benar-benar minat apa enggak gitu, dan benar-benar suka bisa menjalaninya sepenuh hati, itu iya apa enggak gitu. Karena ya kalau gimana ya, maksudnya banyak sekali sih hal-hal yang emang perlu dipikirkan, tapi kadang-kadang bisa bergulir aja sih. Dan orang kalau bisa bertahan kira-kira ya 5 tahun di situ, and then sebaiknya decide mau terus atau enggak gitu. Karena ya ini kelihatannya dari luar kan keren apa segala macamnya, tapi kalau enggak dari dalamnya itu memang dia kepingin dan memang punya passion yang luar biasa di situ, ibaratnya lu siap mati apa enggak ya, maksudnya itu untuk film gitu ya. Itu sih yang paling jadi minat dan niat gitu. Tapi Mbak Lasha, apa sih yang paling bikin sampai sekarang terus menerus pengen berkarya tuh sebenarnya satu hal apa yang mungkin bisa dibagikan kepada generasi muda kita yang lagi nonton? Film itu kerja kolektif dan efeknya itu besar. Saya tuh udah bikin ada dokumenter, ada video klip, ada film layar lebar, ada yang cinta-cintaan murni, ada yang sosial isu banyak, terus juga FTV ya, semuanya saya nikmati gitu. Karena semua punya ininya sendiri-sendiri, dan yang penting mereka bercerita, menyampaikan sesuatu pada
satu bagian dari community gitu. Dan melakukannya saya sangat saya menyukai semua prosesnya. Gitu. Dan saya senang banget dengan proses di lapangan, ketemu dengan teman-teman orang macam-macam dari berbagai kalangan, saya belajar dari mereka gitu. Kemudian sampai ke post juga itu selalu teknologi baru, teknologi yang lama, terus gimana caranya supaya tetap update. Itu gila sih. Jadi itu selalu keasikan yang nggak yang sulit untuk digantikan. Jadi apapun ya nggak semua mulus-mulus kan, tapi ya kalau suka ya jalan aja gitu. Kalau suka pasti menikmati ya. Oke, terakhir dari Mas Edwin, mungkin boleh beritahu Mas Edwin sebenarnya apa yang diperlukan oleh para generasi muda untuk siap gitu menghadapi industri perfilman. Gigih ya, saya suka senang menyebut kata itu karena gini, kadang-kadang ya itu balik lagi tadi, ada orang yang punya bakat tapi tidak cukup gigih untuk terus ada di industri itu. Seperti yang Mbak Lasya bilang, tidak semuanya indah pada saat kita premier di bioskop, terlihatnya seru gitu ya, semua pada pakai baju bagus, filmnya udah jadi bagus, tapi di balik itu ada kerja yang luar biasa keras dari seluruh tim, dari semua bidang gitu, tidak hanya sutradara, produser, di situ ada aktor, dan karena kerja kolektif tadi, artinya pada saat ada satu yang tidak bekerja dengan baik atau ada satu yang hilang, itu mempengaruhi hasil semua. Jadi tim PU, tim yang nganter kemana-mana, yang nyiapin makanan buat kru, itu sama pentingnya dengan seluruh tim yang lain. Artinya dan mereka bisa ada di situ semua ya karena menyukai film, mencintai sinema, dan bekerja dengan keras. Dan mungkin saya harus nambahin sedikit buat yang ingin terjun ke dunia film. Sekarang ini industri film sedang berkembang dengan sangat baik 4-5 tahun terakhir. Jadi kebutuhan untuk pekerja di industri ini semakin besar. Setiap tahun itu film Indonesia ada produksi bisa sampai 100 sampai 120 judul per tahun. Artinya banyak sekali kesempatan untuk bisa masuk ke dunia ini. Sekarang teman-teman kalau mau produksi itu memang bisa dibilang kita sedang rebutan kru karena jumlah produksi yang begitu banyak ya. Baiklah Mas Edwin, terima kasih banyak, dan juga Mbak Lasya yang sudah bergabung bersama kita. Inti dari pembicaraan kita bahwa memang dunia perfilman Indonesia lagi luar biasa, banyak sekali film yang diproduksi per tahunnya. Intinya begitu banyak juga pastinya profesi di dunia perfilman yang pasti akan diserap oleh industri perfilman Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan bagi kalian nih yang masih bingung-bingung mau kemana, dan melihat sepertinya dunia perfilman ini menjadi dunia yang mungkin bisa menarik banget gitu dan bisa diselami. Itulah dia tadi Vokasi Kini di episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Vokasi Kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.